juga kak. Gimana kak kabar kakak hari ini kak? Keluarga sehat kak? Ini kak tujuan Poppy ke rumah kakak ini, Poppy ada tugas dari kampus yaitu dinas PKN. Jadi datang ke rumah pasien Poppy untuk menanyakan keluhannya pada saat pandemi ini, sama mendata tentang beberapa data tentang COVID gitu ya kak ya. Apakah kak bersedia kak? Kita mulai ya kak ya. Untuk pola istirahat, makan, minum, aktivitas gitu ya kak ya. Untuk suami kakak sehari makannya berapa kali kak? Dua kali ya kak ya. Dan nanti adiknya diganti ya. Tiga kali ya kak ya. Kan kakak anaknya dua nih. Di rumah ini kan cuman kakak, abang sama dua anak ya kak ya. Nah, nanti makannya berapa hari kak sehari? Sehari kadang makan kadang tidak. Tidak mau makan, tadi makan itu aja. Dua kali ya. Dua kali. Kalau setiap harinya jenis makanannya apa kak? Kayak kakak masak apa gitu? Kemarin semalam masak gambas, daun katu, bayam, Itu sayurnya ya kak ya? Lauknya kak? ikan, ayam. Ikan. Makan buah nggak? Makan buah? Bukan. Makan buah apa? Kalau untuk minum air putihnya kak, satu hari berapa gelas? Kadang-kadang 15 Kayak satu botol aqua besar yang 1 liter itu habis berapa? habis. Satu orang itu ada tuh Habis ini. untuk BAB-nya biasa suami kakak berapa kali sehari kak? Gak tahu tempat kejadian itu tidak tahu. Kalau di rumah kalau libur 3 kali. 3 kali ya. Kalau buang air kecilnya kak? Kalau misalnya kakak nih lagi BAB nih, warna ini tinjanya warna apa kak? Aku habis melahirkan tuh hitam. Hitam. Sekarang Sekarang dan normal ya kak ya? iya. Ada nggak kak keluhan selama buang air besar atau buang air kecil gitu kak? Nggak ada ya kak ya? Kalau buang air kecil warnanya apa kak? Kuning. Kuning jernih gitu. Nah, apa namanya kebiasaan tidur kak? Kira-kira kalau siang berapa jam kak? Dari jam kalau aku tidur anak tidur dari Kira-kira? jam istirahat jam 2 habis sholat asar tuh zuhur tidur jam jam 2 dan 2 jam ya kak kira-kira ya kak? bangun. Kalau tidur malam kak? Itu juga dari jam 7 sampai jam 3 sudah bangun. Kalau suami kakak berarti kalau kerja nggak tidur siang lah ya kak ya? Kalau malam aja. Kalau malam berapa jam kak kira-kira? Kalau malam itu juga sama kakak dari jam 7 kalau tidak begadang kalau tidak begadang Ada 7 jam berarti ada. iya. Kalau pergi kemana-mana naik apa kak? Motor. Naik motor ya kak ya? Transportasinya ya? Iya. Kalau abang kak kalau misalnya bekerja berapa kilo dari sini kak? Abang kerjanya di Berapa berapa? 14. Berarti hampir 14 kilo ya. Kalau kakak kan di rumah ya kak ya? Nggak bekerja ya kak ya? Kerja. Terus
anak juga di rumah, nggak kemana-mana kan? Nah Kak, selanjutnya Poppy mau tanya tentang data COVID-19 ini kan selama di rumah ya kan Kak. Nah, apa yang dilakukan keluarga ketika anggota keluarga ada yang sakit? Misalnya nih ada periksa ke puskesmas, beli obat sendiri, tidak periksa atau periksa ke dukun. Gimana Kak? Kalau misalnya nanti sakit, Kakak periksa ke puskesmas, beli obat sendiri, tidak diperiksa atau periksa ke dukun? Puskesmas ya Kak ya. Nah kan kalau misalnya pada pandemi ini kan pastinya abang yang bekerja ada keluar rumah kan Kak. Pada saat pandemi ini Kak ada pergi menggunakan angkot atau ojek online gitu. Ada yang Kak ya. Kalau pada saat kakak kumpul sama adik kakak atau keluarga kakak kayak rame-rame gitu, pada pakai masker Kak. Pas pandemi ini kakak kalau berjumpa orang ada salaman nggak Kak? Atau salamnya kayak gini? Salamnya gini ya Kak? Nah sebelum kan abang ini Kak yang bawa kendaraan, sebelum bawa kendaraan abang cuci tangan dulu atau pakai tisu basah gitu? Cuci tangan ya Kak ya? Duduk. Ya, kita tak boleh dekat-dekat dulu, oke? Udah gitu ah. Kalau misalnya habis megang-megang benda atau barang gitu Kak, cuci tangan nggak Kak? Cuci tangan ya Kak ya? Kalau misalnya kakak kan kadang kakak pergi belanja atau abang pergi belanja, kalau misalnya jumpa orang gitu ada jaraknya kan Kak? 1 meter atau 1,5 meter gitu ya. Selama pandemi ini ada beli makanan di luar gitu Kak? Nggak ada, masak sendiri ya Kak ya? Rutin minum air putih hangat nggak Kak? Kalau minum air putih hangat minimal 8 gelas per hari ya Kak ya? Katanya. Iya. Adik sana. Kalau misalnya habis dari tempat tujuan, misalnya kan kakak dari rumah ke rumah saudara gitu kan, nah itu langsung cuci tangan nggak? Iya. Nah Kak, kalau boleh tahu daerah sini ini ada nggak Kak yang kakak dengar kena COVID? Belum ada. Kalau misalnya sebelum masuk rumah cuci tangan dulu Kak? Cuci tangan? Ya, pakai sabun kan? Cuci tangan pakai air. Pakai air, pakai sabun. Tuh adik. Adik tengok. Kakak ada menyediakan ini nggak Kak? Kayak masker, sabun cuci tangan di rumah? Kalau habis keluar nih Kak, misalnya kakak keluar atau suami kakak keluar nih, itu langsung ganti baju, langsung mandi. Nanti mundur sedikit, ada jarak ya, oke? Nggak boleh gitu ya. Nanti. Nanti sana, ke kakak sana. Boleh. Iya. Nanti capek. Ini
Kak, pertanyaan selanjutnya Kak. Misalnya kalau pagi nih Kak, kan kira-kira jam 9 atau jam 10 tuh pada berjemur gak Kak? Kena sinar matahari gitu, paling tidak di rumah, di luar gitu, kena sinar matahari. Kira-kira berapa lama Kak? Setengah jam. Setengah jam ya Kak ya. Kalau misalnya ini Kak, keluar ada nggak olahraga atau gerakan tangan gitu di luar gitu? Iya. Berarti sambil berjemur gitu ya Kak ya? Kakak dan keluarga kakak ada nggak mengkonsumsi vitamin C atau E gitu? Ada. Apa kakak sering mengkonsumsi buah dan sayur? Kalau anak kakak sering juga? Mau ya dia Kak ya? Di keluarga kakak tak ada yang umurnya di atas 60 tahun kan Kak? Ya, Kak ya. Nah Kak, di dalam keluarga kakak ada nggak yang punya riwayat penyakit jantung, diabetes, gangguan nafas gitu? Di dalam rumah ini tidak ada ya Kak ya? Nah selama seminggu terakhir ini ada nggak keluarga kakak seperti kakak, suami kakak, anak kakak nanti atau Ainun punya gejala seperti batuk? Batuk ada ya Kak ya? Itu yang batuk siapa? Kakak, abang, Nati. Ada gejala pilek juga gimana? Enggak ada ya Kak ya? Ada mengalami sakit tenggorokan? Sesak nafas Kak? Kalau misalnya dalam seminggu ini ada mengalami menggigil nggak Kak? Kakak, suami, Nati, atau Ainun? Kakak kemarin. Kakak kemarin. Kapan tuh Kak? Kakak itu pas lahiran kan kakak pengen nyoba puasa, tapi tak bisa. Gigil. Udah lama berarti ya Kak ya? Iya. Berarti semingguan ini nggak ada ya Kak ya? Ada merasa sakit kepala atau diare gitu Kak? Nah, selesai. Nah Kak, ini kan sekiranya kan data yang Popi tanyakan sama kakak. Nah, nanti kunjungan keduanya Popi mau berikan asuhan sedikit tentang kakak, tentang COVID ini ya Kak ya. Terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, Popi. Kak, kan kemarin kan kita kan udah melakukan pengkajian nih. Kemarin Popi udah datang ke rumah. Nah, sekarang Popi akan melakukan asuhan sedikit ya Kak, untuk kakak dan keluarga. Ya, Sebelumnya kakak udah KB Kak? belum Popi, masih bingung kakak. Oh iya Kak. Nah Popi jelasin tentang KB sedikit ya Kak. Kan KB adalah keluarga berencana. Nah ini untuk menjarakkan kehamilan dari kehamilan yang kemarin hingga kehamilan yang akan yang selanjutnya Kak. Jadi jangan terlalu dekat jaraknya ya Kak ya. Kemudian KB itu ada KB pil, ada KB suntik, implan dan IUD. Kalau KB pil ini Kak diminumnya tiap hari. Kemudian kalau suntik ini ada suntik 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian ada implan yang dipasang di lengan atas Kak. Kemudian ada IUD yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah kalau kakak pilihnya mau pakai KB apa Kak? Kakak masih bingung nak pilih IUD atau pil. Kalau pil kan Kak, kakak harus minum tiap hari nih Kak.
kemudian kan kakak masih menyusui nih. Jadi kalau saya sarankan sih kak IUD, karena IUD kan jangka panjang, apalagi ini lagi pandemi COVID ya kak. Jadi lebih baik pasang sekali di klinik atau puskesmas. Nah kan jangkanya panjang tuh kak, untuk balik-balik lagi ke puskesmas atau ke klinik gitu kan kak. Jadi lebih aman. Nah kak, sekarang Popi mulai ya kak. Kan kemarin pengkajian kan anak kakak yang pertama itu agak susah makan ya kak ya, makan 1 kali atau 2 kali. Nah di sini Popi mau ngasih tahu kak tentang nutrisi pada bayi dan balita. Yang pertama, anak adalah merupakan sosok yang unik, mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi untuk makannya itu ada umur-umurnya kak. Jadi kebutuhan nutrisi bayi dari umur 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI kak, ASI aja. Tidak dicampur apapun ataupun minuman apapun ya kak ya. Oh, Yang kedua, kebutuhan nutrisi bayi umur 6 sampai 8 bulan, yaitu ASI ditambah MPASI, tapi MPASI-nya itu yang masih lembut ya kak ya. Nah, yang ketiga itu nutrisi bayi umur 9 sampai 11 bulan itu MPASI tambah ASI, tapi MPASI ini kan tadi kan yang lembut nih kak. Nah, sekarang yang bisa yang agak padat. Yang keempat itu kebutuhan nutrisi pada bayi umur 12 sampai 24 bulan kak. Jadi bisa dikasih yang lebih padat daripada yang tadi kayak nasi gitu kan kak. Tapi harus dikreasi lagi gitu kak biar unik. Nah sampai di situ ada yang ingin kakak tanyakan kak? beda MPASI sama MPASI lembut sama MPASI padat tuh apa? Nah kak, MPASI yang lembut itu kakak bisa memberikan ini kak, kayak buah gitu, kakak serut-serut, tuh kan masih lembut kan kak. Nah kakak perkenalkan itu dulu, rasa yang lembut. Kalau misalnya yang agak padat itu bisa seperti bubur nasi tim. Nah nasi tim tuh bisa kakak campur sayuran, jadi kan ada yang rasa yang beda, jadi anak gak bosan gitu kan kak. Ada lagi kak? Ada paham. Nah kalau misalnya yang untuk nati itu kak, dia bagusnya kakak kayak berkreasi gitu kan. Kan kalau anak yang udah 12 bulan ke atas itu kan mereka udah tahu tuh yang mana nasi, yang mana mie gitu-gitu kan kak. Jadi kakak kreasi kayak dibentuk-bentuk, kan ada cetakan gitu kan kak, kayak lucu-lucu, ada boneka-boneka atau di bulat-bulat. Jadi anak ya kak. Ya. Sekarang Popi akan menjelaskan tentang aktivitas fisik dan manfaatnya kak. Nah sebelumnya apakah kakak bersedia kak? Ada bersedia. Nah kita mulai ya kak. Nah kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam mementingkan aktivitas fisik harian. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi, dan kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab penyakit tidak menular di Indonesia. Penyakit yang umumnya dialami masyarakat Indonesia adalah diabetes, hipertensi, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Nah, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan jika rutin melakukan aktivitas fisik di rumah, Kak. Berikut ada beberapa manfaat bagi kesehatan untuk fisik dan juga mental yang bisa didapatkan dengan melakukan aktivitas fisik berikut, Kak. Yang pertama itu mengendalikan berat badan, kemudian mengontrol tekanan darah. Yang ketiga menurunkan resiko tinggi keropos pada wanita. Kemudian mencegah penyakit diabetes,
Setelah itu membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Yang kelima itu membentuk pengendalian kadar kolesterol darah meningkat dan menguatkan sistem kekebalan tubuh, Kak. Selanjutnya itu menjaga dan memperbaiki kelenturan sendi atau otot. Selanjutnya memperbaiki postur tubuh, mengendalikan stres, dan mengurangi kecemasan, Kak. Nah, aktivitas yang cukup tuh minimal 30 menit aja, Kak, perharinya. Dapat dilakukan di mana saja. Tetapi kan ini lagi pandemik nih, Kak. Jadi kita lakukannya di rumah aja ya, Kak. Nah, ada berbagai macam peralatan olahraga yang mahal harganya. Tapi kalau di rumah nggak usah yang mahal-mahal, Kak. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu kalau ketika di rumah itu kita bisa aktif bergerak dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi yang pertama itu, Kak, pekerjaan rumah nih, Kak, seperti menyuci, nyapu, menggosok. Itu kita bisa lakukan di rumah, Kak. Bermain sama keluarga, terus berkebun. Kalau rumah Kakak tingkat, bisa naik turun tangga tuh kan, Kak, jadi olahraga. Kalau untuk suami Kakak kan pastinya bekerja nih, Kak. Kalau di kantor juga kan bisa, karena naik turun tangga tuh kan jadi olahraga. Kalau di tempat umum tuh kan kadang kalau kita nak belanja nih kan pasti kita jalan lah kan, Kak. Nah, jalan ke warung. Jadi tapi kita harus memperhatikan protokol juga ya, Kak. Jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah gitu ya, Kak. Jadi agar bisa menjaga juga. Nah, Kak, sampai itu saja, Kak, yang Popi jelaskan. Kakak bisa nggak, Kak, jelaskan kayak tadi apa yang bisa kita kerjakan di rumah untuk aktivitas fisik kita? Untuk aktivitas kita buat kegiatan sehari-hari macam masak, nyuci piring, naik turun tangga di rumah aja, tapi tetap buat kita bergerak terus sehat. Oh iya, Kak. Iya, Kak. Kakak ada yang ingin ditanyakan, Kak? Tak ada, dah paham. Iya. Cukup sampai di situ aja ya, Kak. Terima kasih. Kalau Popi ada salah, mohon dimaafkan ya, Kak ya. Assalamualaikum.